Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Walensky, kisah suami, dan ini adalah part ketiga teman-teman ya, dimana ini adalah part terakhir tamatnya endingnya. Keren banget nih, kisah pesugihan ular yang dilakukan oleh dua ibu-ibu ya. Luar biasa sekali, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Walensky atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman sekali lagi yang suka membaca, bisa mengikuti karya karsa daripada Walensky. Kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Dan dengan diiringi gerimis ya di sekitaran Rempoa dan sekitarnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisah. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Akhir tragis, pelaku pesugihan ular. Suami part 3. Diam. Tanpa terasa, sudah genap setahun Marlina menjalani pesugihannya. Terhitung, sudah 4 kali sang siluman datang meminta dilayani dan memberikan imbalan uang yang jumlahnya tak bisa lagi dia hitung. Tapi benar kata Ningsih, ternyata memang sulit untuk mengumpulkan apalagi menyimpan uang hasil pesugihan itu. Marlina seperti keranjingan untuk menghambur-hamburkannya. Kenapa tidak? Uang itu terasa mudah untuk didapatkan. Dan dengan uang itu juga Marlina membeli sebuah mobil. Dia juga memperkerjakan Parti dan Bidin, pasangan suami istri muda, di mana Parti bekerja sebagai pembantu, sedangkan Bidin menjadi seorang sopir untuk mengantarkan Marlina kemana-mana, termasuk antar jemput Sinta sekolah. Tapi Parti dan Bidin tidak ikut tinggal di rumah Marlina. Keduanya tinggal di rumah mereka sendiri yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Marlina. Setiap hari, suami istri itu datang sejak pagi dan pulang malam harinya setelah tugas-tugas mereka selesai. Menginjak tahun yang kedua, di bulan yang pertama, sudah waktunya untuk kembali mencari tumbal. Marlina pun telah siap dengan sebutir telur yang sengaja ia simpan setelah keluar dari rahimnya tadi malam. Sama seperti tahun lalu, telur itu adalah satu-satunya telur yang utuh dari 3 butir telur yang keluar dari rahimnya, di mana 2 diantaranya pecah lalu keluar yang merayap menghilang tak kemana. Jadi terhitung sudah 4 ekor ular yang kini jadi anak-anak Marlina. Bu, ini telur bekas apa ya? Tanya Parti saat ia melihat ada cangkang telur aneh yang ada di dalam tong sampah yang dak ia buang di pagi itu. Marlina kaget. Ia mengutuk dirinya sendiri karena telah berbuat sembrono dengan membuang cangkang telur yang masih berlumur darah dan lendir ke tempat sampah. Oh, itu ya. Saya nggak tahu, Ti. Kemarin saya menemukannya di halaman belakang. Langsung aja deh saya buang ke situ, jawab Marlina sekenanya. Ya ampun, hati-hati loh Bu. Sepertinya ini bekas telur ular. Dulu, waktu saya masih tinggal di kampung, saya sering lihat telur macam begini. Marlina hanya bisa manggut-manggut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Parti bisa mengenali telur tersebut. Marlina pun langsung coba untuk mengalihkan pembicaraan. Suruh Bidin siap-siap ya. Sebentar lagi saya dan Sinta mau berangkat. Ah, iya Bu. Parti mengangguk dan langsung pergi memenuhi perintah majikannya sambil membawa tong sampah itu keluar dari balik jendela. Marlina sengaja mengintip dan sempat gugup saat melihat Parti menunjukkan cangkang telur itu kepada Bidin, hingga lelaki itu berhenti menyeka kaca mobil. Marlina pun menjadi heran ketika melihat Parti dan Bidin berbincang-bincang amat serius. Lalu Bidin nampak menaruh telunjukan di depan bibir seakan meminta istrinya untuk diam sambil melirik ke arah rumah. Di malam harinya, Marlina tengah bersiap untuk pergi menuju rumah calon tumbalnya. Letaknya lumayan jauh,
Tapi mau bagaimana lagi? Hanya itu yang saat ini bisa dia dapatkan karena letaknya yang cukup jauh. Marlina terpaksa meminta Bidin untuk mengantarkannya dengan mobil. Tentu saja dengan alasan lain. Marlina sengaja berbohong dengan berkata kalau dia akan mengunjungi rumah temannya. Sesampainya di tempat tujuan, Marlina sengaja meminta Bidin untuk berhenti dan menunggu cukup jauh dari rumah sang korban. "Kamu tunggu di sini aja. Jangan keluar dari mobil sampai saya datang ya," ucap Marlina mewanti-wanti. Bidin mengangguk patuh. Padahal dalam hatinya dia bingung. Kenapa harus berhenti dan menunggu di tempat sepi begini? Aneh. Marlina bergegas keluar dari dalam mobil, lalu cepat-cepat melangkah menyusuri jalan yang lengang. Situasi yang sepi justru membuat hatinya tenang. Matanya terus jelalatan demi memastikan kalau tak ada seorang pun yang melihatnya. Lumayan jauh dia berjalan, hingga akhirnya ia sampai di depan rumah calon korbannya itu. Sayup terdengar suara tangisan bayi dari dalam sana. Marlina tersenyum senang karena merasa ada di tempat yang benar. Dia segera mengambil telur itu dari dalam tasnya. Dia sempat bingung kalau hendak meletakkannya di mana. Dia pun tak mungkin menguburkannya karena halaman rumah itu seluruhnya ditutupi oleh lantai keramik. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menaruhnya di balik sebuah pot tanaman hias berukuran lumayan besar. Rumah tipe klaster yang tanpa pagar itu jadi sedikit mempermudah aksinya. Setelah yakin kalau telur itu benar-benar tersembunyi, Marlina ingin segera pergi. Tapi baru saja dia berbalik badan, tiba-tiba Bidin sudah berdiri di belakangnya. "Astaga, kamu mau apa sih? Kan tadi saya bilang, kamu tunggu di mobil aja," ucap Marlina yang marah namun hanya bisa berbisik karena takut membuat gaduh. "Duh, maaf Bu, ini handphone Ibu ketinggalan. Takutnya Ibu butuh, makanya tadi langsung saya susul kemari," jawab Bidin sambil menyodorkan ponsel Marlina. "Ya sudah, kita pulang aja," ujar Marlina sambil meraih ponselnya lalu melangkah pergi terburu-buru. Bidin pun jadi bingung sambil mengikuti langkah majikannya dari belakang. "Kok cepet banget sih Bu?" "Gak jadi, teman saya udah tidur," jawab Marlina sekenanya. Bidin terdiam. Dia sama sekali tak mengerti dengan tingkah majikannya yang membingungkan. Dia pun masih heran ketika tadi ia sempat melihat majikannya itu mengendap-endap di depan rumah yang katanya rumah temannya itu sudah jauh-jauh datang, belum sempat masuk, kenapa malah minta pulang? Tapi sejak saat itu, sikap Bidin mendadak berubah. Dia yang awalnya banyak omong, tiba-tiba menjadi pendiam. Lelaki itu pun bersikap amat berhati-hati, baik tingkah laku maupun tutur katanya. Awalnya semua itu sempat menjadi perhatian Marlina, tetapi kemudian Marlina mengabaikannya. Dia berpikir sopirnya itu mungkin sedang ada masalah dan dia tak mau ikut campur. Hingga pada suatu hari, Bidin mendatanginya dengan mimik wajah yang serius. "Maaf Bu, ada yang mau saya bicarakan," ucap lelaki kurus berkulit hitam itu. "Mau bicara apa? Dari tampang kamu sepertinya ada yang serius," jawab Marlina. Sejenak Bidin diam sambil celingak-celinguk. Marlina pun jadi heran kalau melihat tingkah Bidin. Tapi rasa heran Marlina seketika pupus saat Bidin berkata lirih, namun mampu membuatnya kaget bagai mendengar suara sambaran petir. "Saya tahu kalau Ibu melakukan pesugihan." Wajah Marlina langsung pucat seputih kapas, tubuhnya jadi lemas, tapi dia berusaha menguasai diri dan langsung menghardik Bidin demi menutup kegugupannya. Kamu jangan kurang ajar ya? Asal bicara, berani-beraninya kamu menuduh saya seperti itu." Tapi bukan ciut, Bidin malah tersenyum sinis lalu menjawab tak kalah sengit. "Gak ada gunanya Ibu mengelak. Saya sudah pelajari semuanya Bu. Mulai dari kulit telur yang ditemukan oleh istri saya, sampai Ibu yang malam itu meminta diantar ke rumah teman Ibu. Tadinya saya masih ragu, tapi saya jadi yakin setelah saya tahu kalau besoknya ada bayi yang meninggal di rumah itu akibat digigit ular. Bayi itu tumbal Ibu kan?" Marlina kembali terenyak. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Bidin mampu menganalisa dengan cermat. Dia jadi menyesal kenapa sudah bertindak ceroboh. Kini dia tak tahu harus menjawab apa. Lalu Bidin kembali bicara demi menguatkan tuduhannya. "Jujur saja Bu, sejak awal saya sudah curiga
Ibu seperti tidak pernah kehabisan uang. Padahal ibu cuma punya satu toko mungil yang sepi pembeli. Tadinya saya pikir ibu ini adalah wanita simpanan pejabat. Tapi dari semua petunjuk yang saya dapat, ternyata ibu lebih dari sekedar itu. Lalu istri saya juga cerita kalau dia pernah melihat ada ular yang merayap keluar dari dalam kamar ibu. Padahal waktu itu kamar terkunci. Tadinya dia mau langsung cerita sama ibu, tapi saya larang. Marlina membisu. Setelah sekian lama, akhirnya kedoknya terbongkar. Namun dia tak mengira kalau Bidinlah yang mampu melakukannya, bukan apa-apa. Lelaki itu nampak biasa saja, bahkan terkesan lugu. Namun siapa sangka ternyata dia seorang lelaki yang cukup cerdas. Tapi Marlina tak mau kalah gertak. Setengah mati ia terus mengelak, bahkan mengancam akan memecat Bidin. Terserah kamu mau ngomong apa, tapi mulai sekarang kamu dan istri kamu saya pecat. Tapi bukannya takut, Bidin malah menunjukkan sikap penantang. Oh, begitu ya Bu? Silakan saja Bu. Tapi asal Ibu tahu, saya akan menceritakan semua ini pada orang-orang. Kita lihat saja nanti Bu apa jadinya. Kecuali kalau Ibu mau menuruti permintaan saya. Marlina langsung terdiam. Situasinya kini malah berbalik sekarang. Justru nyalinya yang ciut. Akhirnya ia coba melunak demi meredam situasi. Apa yang kamu mau? Tanya Marlina ketus. Bidin langsung sunggingkan senyum. Ia paham kalau kini dia ada di atas angin. Ibu tenang saja. Tanpa dipecat sekalipun, saya dan istri saya memang akan berhenti kerja. Kami juga gak mau kalau suatu hari nanti kami ikut jadi tumbalnya. Tapi saya minta uang tutup mulut. Berapa? Tanya Marlina cepat. Dia sudah menduga kalau Bidin akan meminta uang. Apalagi memangnya. Bidin kembali tersenyum. Situasi kini berjalan sesuai harapannya. Dia pun segera menyebutkan besaran uang yang jumlahnya sudah ia pikirkan sejak jauh-jauh hari. 1 miliar. Mata Marlina langsung mendelik, spontan mencibir. Gila kamu, enak aja. Kamu mau percaya? Tapi Bidin malah tertawa dengan menanggapinya dengan santai. Ayolah Bu, dari gaya hidup ibu sehari-hari, saya rasa uang sebesar itu nggak ada artinya kok bagi ibu. Tapi yang jelas, itu akan sangat berarti buat saya. Marlina kembali diam. Dia berada di dalam posisi tersudut. Bidin benar, uang sebesar itu baginya memang tak seberapa. Saldo tabungannya jauh lebih besar daripada itu. Tapi Marlina khawatir kalau sekali dituruti, dia takut kalau nantinya Bidin akan kembali meminta uang dan menjadikannya sapi perahan. Dan dia tak mau hal itu sampai terjadi. Tapi untuk saat ini ia tak punya pilihan lain. Kalau saya kasih uangnya, kamu janji akan tutup mulut? Sudah pasti Bu, Ibu tenang saja. Rahasia aman sama saya, jawab Bidin sambil menunjukkan gestur menyegel mulut. Baik, saya akan segera berikan uangnya. Tapi kasih saya waktu. Uang sebesar itu bukan jatuh dari langit, ucap Marlina. Gak masalah Bu, saya kasih waktu seminggu. Tapi saya masih punya satu permintaan lagi, saut Bidin. Hah? Apalagi? Jangan main-main kamu ya, jawab Marlina mendelik marah. Tenang Bu, tenang. Ibu jangan marah. Kalau ibu gak mau ya gak apa-apa. Tapi siap-siap aja. Sepulang dari sini saya akan langsung menceritakan semuanya pada orang-orang, termasuk orang tua dari bayi yang sudah ibu tumbalkan. Gimana? Hah, sudah, jangan banyak ngomong kamu. Memangnya apalagi yang kamu mau minta? Ucap Marlina kini dengan emosi meledak-ledak melihat sikap oportunis Bidin yang menjengkelkan. Bidin tak langsung menjawab. Sejenak ia tersenyum sambil mengelus-ngelus dagunya seraya memandangi wajah dan tubuh Marlina. Saya mau ibu tidur dengan saya. Marlina terperangah spontan melongo. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Bidin akan berani meminta hal semacam itu. Bangsat kamu ya, kurang ajar sekali kamu, hardik Marlina sambil menunjuk-nunjuk dengan nafas terengah-engah menahan emosi yang memuncak sampai ke ubun-ubun. Tapi memang harus diakui, Marlina ini memiliki wajah cantik oriental dengan kulit putih mulus dan tubuh yang padat berisi. Apalagi sejak dia punya banyak uang, dia rutin pergi ke salon kecantikan demi merawat wajah dan kulitnya hingga memanjakan mata setiap lelaki yang memandangnya. Tapi terserah,
Kalau ibu menolak ya nggak apa-apa, tapi ibu tahu kan resikonya apa. Jawab Bidin kembali mengancam. Marlina langsung terduduk. Ia menangis. Dia benar-benar berada dalam titik terendah. Dia tidak menyangka kalau orang yang ia pekerjakan kini malah menikamnya dari belakang. Demi melihat hal itu, Bidin sama sekali tak mengiba. Dia yakin kalau dia akan mendapatkan apa yang ia mau. Akhirnya dia pun pamit. Saya pamit dulu, Bu. Saya tunggu jawaban ibu secepatnya. Saya harap ibu bisa mengambil keputusan bijak. Semua ini demi kebaikan ibu. Anjing kamu. Pergi kamu sana, balas Marlina kasar karena sudah tak mampu lagi menahan emosi. Bidin tak menanggapi, lelaki itu pun berbalik pergi sambil bersiul-siul. Sudah terbayang segala kesenangan yang akan diraihnya 1 minggu ke depan. Uang dan juga tubuh seksi dari majikannya sendiri. Luar biasa. Sejak hari itu, Bidin dan Parti tak pernah terlihat lagi. Bidin benar-benar menepati ucapannya dengan berhenti kerja. Lagi pula, untuk apa susah-susah kerja? Paling lama seminggu lagi dan istrinya akan menjadi orang kaya. Sungguh, satu euforia yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Apalagi Bidin akan mendapatkan sebuah bonus yang rasanya saja tak mampu ia bayangkan. Marlina, siapa sangka wanita kelas atas itu akan jatuh dalam pelukannya. Lain halnya dengan Marlina. Selama beberapa hari ia merenung di dalam kamar, pikirannya kalut, ruwet kusut. Dia bukan mengkhawatirkan uangnya, tapi ia tak mampu membayangkan saat tangan Bidin yang kurus dan hitam penuh urat menonjol itu menggerayangi dan menjamah tubuhnya. Sungguh menjijikan. Tadinya dia sempat punya pikiran untuk membayar orang suruhan demi melenyapkan nyawa Bidin, tapi langsung ia buang jauh-jauh pikiran gila itu. Selain dia tak tahu di mana harus mencari orang yang mau melakukannya, bayangan jeruji besi. Andai kata semua itu benar terjadi lalu ketahuan pihak kepolisian, sungguh itu membuat dirinya jadi berpikir ulang. Hingga tibalah malam terakhir, Marlina makin gelisah dalam kamarnya. Kenapa jadi begini? Apa yang harus ia lakukan? Sementara di tempat lain di dalam kamarnya, Bidin juga tak bisa tidur. Ia berbaring di atas ranjang dengan mata menerawang jauh, membayangkan semua kesenangan yang akan ia dapatkan. Kamu belum tidur, Mas? Tanya Parti yang terbangun di samping suaminya. Belum ngantuk, jawab Bidin singkat tanpa menoleh. Kenapa? Gak sabar ya, mau pegang uang 1 miliar. Saut Parti sambil cekikikan. Bidin tersenyum kecil. Tapi dalam hatinya, dia terbahak-bahak karena istrinya sama sekali tak tahu kalau bukan hanya uang yang akan ia dapatkan. Bosan di kamar, Bidin pun keluar kamar, lalu duduk merokok di teras rumah. Pikirannya kembali menerawang. Sebentar lagi, semuanya akan berubah. Dia sudah tak sabar untuk pindah dari rumahnya yang busuk ini. Sudah habis 1 batang, dia ingin membakar sebatang rokok lagi sebelum akhirnya dia mendengar suara rangan tertahan dari dalam sana. Suara apa itu? Sejenak Bidin diam memasang telinga, lalu terdengar suara benda keras yang bergemeretak membuat ngilu. Kretek, kretek. Suara apa itu lagi? Suaranya mirip botol plastik kosong yang remas-remas. Bidin yang penasaran akhirnya bergegas menuju kamarnya demi memastikan apa yang tadi ia dengar. Tapi begitu dia menyibak tirai kumal yang menutupi pintu kamarnya, matanya langsung terbelalak menyaksikan pemandangan mengerikan yang terpampang di dalam sana. Astaga, ada seekor ular raksasa yang sedang melilit tubuh Parti yang nampak megap-megap gak bisa nafas. Suara gemetak tadi rupanya berasal dari tulang Parti yang remuk akibat lilitan ular raksasa itu. Bidin memekik memanggil nama istrinya, tapi percuma. Istrinya tak lagi mampu menjawab. Wanita itu telah tewas dengan mata mendelik dan tubuh yang remuk. Bidin jelas tak berani mendekat. Cari mati itu namanya. Dia pun segera lari dari tempat itu, tapi baru beberapa langkah Bidin menjerit kesakitan dan langsung jatuh terjerembab. Dia pun kaget ketika melihat ada 4 ekor ular yang mematuk dan menempel di kedua betis kakinya. Bidin langsung menendang-nendang, berharap gerakannya itu mampu membuat pagutan ular-ular itu terlepas. Tapi sayang, semua itu hanyalah sia-sia. Tak butuh waktu lama, lelaki itu langsung kejang-kejang dengan tubuh menghitam serta mulut yang mengeluarkan busa.
Marlina menghela nafas. Sudah tiba waktunya. Dia masih tak percaya kalau hari ini dia harus merelakan uang dan juga tubuhnya untuk dinikmati Bidin. Sudah seminggu pikirannya kusut. Dia telah memikirkan berbagai macam cara agar bisa lepas dari jeratan Bidin, tapi pikirannya buntu. Akhirnya ia cuma bisa pasrah sambil berharap kelak dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Gimana sih? Kok malah gak bisa dihubungin? Batin Marlina kesal sejak tadi. Sudah berkali-kali ia coba menghubungi Bidin tapi tak tersambung. Menelpon Parti pun sama saja. Sama sekali tak ada respon. Masa iya aku harus ke rumahnya? Gerutu Marlina dalam hati. Tapi mau bagaimana lagi? Dia tak punya pilihan lain dengan malas. Akhirnya Marlina pergi untuk menemui Bidin di rumahnya. Sepanjang jalan hatinya gundah. Dia masih coba memikirkan apakah ada cara lain agar semua ini bisa digagalkan. Tapi ketika Marlina sampai di daerah dekat rumah Bidin, dia jadi kaget saat melihat ada bendera kuning yang bertuliskan nama Abidin dan Sri Suparti yang terpasang di salah satu tiang listrik. Astaga, apa jangan-jangan Marlina pun mempercepat langkahnya dengan dada berdebar-debar, rasa penasaran, takut, dan senang seolah jadi satu berjejal memenuhi benaknya. Hingga akhirnya langkahnya terhenti tak jauh dari rumah Bidin. Dari situ sejenak Marlina berdiri sambil memperhatikan rumah Bidin yang nampak ramai dengan orang-orang yang duduk-duduk di depan rumah dinaungi terpal plastik. Lalu ada seorang pelayat yang kemudian lewat di dekatnya. Marlina pun langsung bertanya, "Ah, maaf Bu, siapa yang meninggal ya?" "Oh, Pak Bidin sama Bu Parti," jawab wanita pelayat itu. Marlina hampir saja melonjak girang. Lalu ia kembali bertanya sekedar untuk memastikan. Pak Bidin dan Bu Parti yang kerja jadi supir dan pembantu itu ya?" Tanya Marlina sengaja bersiasat. Dia yakin kalau wanita ini tak mengenalinya sebagai majikan Bidin dan Parti. "Iya betul, tapi kabarnya sudah seminggu ini mereka berhenti. Gak kuat katanya, pelit majikannya." Marlina sedikit kaget. Bisa-bisanya mereka mengarang cerita seperti itu, sial. "Hmm, Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa Ibu? Kok bisa barengan gitu ya?" Tanya Marlina lagi. Jujur ia penasaran. Tanpa diminta, wanita pelayat itu mendekatkan wajahnya ke telinga Marlina, lalu berbisik lirih, ya layaknya ibu-ibu yang sedang bergosip. "Mereka itu matinya aneh loh Bu. Asal Ibu tahu aja, Pak Bidin itu ditemukan tewas dengan tubuh menghitam dan mulut berbusa. Tapi itu belum seberapa loh Bu. Itu loh si Parti lebih tragis lagi. Dia itu tewas dengan tubuh yang remuk." Marlina terperangah. Ia masih belum percaya dengan apa yang didengarnya, tapi kemudian dia yakin kalau semua itu adalah perbuatan dari sang siluman alias suami gaibnya. Ya sudah Bu, makasih infonya ya," ucap Marlina yang dibalas senyuman oleh wanita itu lalu melangkah pergi. Tanpa menunggu lama, Marlina pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Lega sekali rasanya, beban berat yang mengimpitnya seolah hilang tak tersisa. Sepanjang langkahnya pulang, sesekali ia tertawa. Mampus kalian, begitu batinnya berkali-kali mengetuk senang. Hingga tiba di rumah, Marlina langsung mengempaskan diri di sofa empuk sambil menghela nafas lega. Tapi kemudian Marlina merasa kakinya tergelitik. Ia sempat memekik kaget, namun langsung tersenyum begitu melihat 4 ekor ular bersisi kehijauan yang seolah berebut untuk melingkari kedua kakinya. Ada anak-anak mama. Mama sayang deh sama kalian, ucap Marlina girang. Andai saja saat ini anak-anaknya itu hadir dalam wujud anak kecil yang lucu-lucu, ingin rasanya dia memeluk dan menciumi mereka satu persatu. Hah? Mama mau sama siapa? Marlina kaget sedikit gelagapan melihat Sinta yang tiba-tiba saja sudah berdiri di dekatnya. Marlina pun langsung melirik ke arah kakinya dan ia lega karena ular-ular itu ternyata telah menghilang. Enggak ngomong sama siapa-siapa. Mama cuma lagi nyanyi aja." "Nyanyi? Tumben. Tapi ngomong-ngomong mah, kapan sih Mama cari sopir baru? Ribet tahu mah kalau harus pulang pergi sekolah naik angkot terus." Iya sayang, kamu sabar dulu ya. Nanti pasti Mama cariin deh."
Terus pembantunya jangan lupa juga dicari mah. Sinta nggak mau terus-terusan bersih-bersih rumah, capek. Rengek Sinta lagi. Iya, cerewet banget sih kamu. Ya sudah, sana makan dulu. Tadi mama udah beliin bakmi kesukaan kamu. Sinta pun berbalik pergi meninggalkan Marlina yang masih duduk sambil bersandar nyaman di sofa empuknya. Minggu yang menegangkan pun telah berakhir. Meski hasil akhirnya sungguh tak disangka-sangka, namun Marlina tak keberatan. Yang penting sekarang tak ada lagi yang perlu ia khawatirkan. Tumbal sudah, melayani siluman itu juga sudah. Apalagi ya, aku malas kalau harus buru-buru cari sopir dan pembantu. Kalau sampai salah pilih lagi bisa-bisa jadi masalah lagi. Begitulah benak Marlina coba menasehati dirinya sendiri. Lantas dia teringat akan sosok Manok, ya, wanita tua itu. Belum sempat ia berikan imbalan. Kenapa bisa sampai lupa? Padahal ini sudah menginjak tahun kedua. Dia pun berniat untuk menunaikannya karena tak ingin dicap sebagai orang yang tak tahu berterima kasih. Untuk mengunjungi Mak Nok, Marlina berniat mengajak Ningsih. Dia rindu pada sahabatnya itu. Sudah beberapa bulan mereka tak saling berkabar karena kesibukannya masing-masing. Tapi entah kenapa, Ningsih malah tak bisa dihubungi. Hal itu sempat membuat Marlina berniat untuk mengunjungi rumah Ningsih. Toh, dia juga sudah punya alamatnya. Mungkin malah jadi sebuah kejutan kalau ia tiba-tiba datang. Ningsih pasti senang. Namun, Marlina jadi ragu. Bagaimana kalau Ningsih tak ada di rumah? Karena Ningsih pernah bercerita kalau ia sering pelesiran ke tempat-tempat eksotis yang ada di penjuru negeri ini. Mungkin saja di sana tak ada sinyal. Akhirnya, Marlina memutuskan untuk pergi mengunjungi Manok seorang diri meskipun jauh. Tapi ia masih ingat tempatnya. Berangkat sejak pagi, Marlina berkendara seorang diri untuk menuju ke rumah Manok. Uang tunai 100 juta telah siap dan terbungkus rapi dalam sebuah tas di jok belakang mobilnya. Setelah seharian menempuh perjalanan dan sempat beberapa kali salah jalan, Marlina pun akhirnya tiba di tempat tujuan menjelang malam. Usai memarkirkan mobilnya di halaman rumah Mak Nok yang cukup luas itu, kini Marlina telah berdiri di depan pintu rumah dengan menjinjing tas yang berisi uang. Mak, Mak Nok, Mak. Marlina memanggil sambil mengetuk pintu, namun tak ada jawaban. Marlina jadi bimbang. Apa jangan-jangan Manok tak ada di rumah? Namun cuping hidungnya langsung berkerut. Begitu ia mencium bau bakaran dupa yang amat ia kenali. Apa jangan-jangan Manok sedang melakukan ritual? Mungkin saat ini ada orang lain yang sedang melaksanakan ritual yang dulu pernah ia jalani, dan dia tak ingin kedatangannya malah pengganggu. Akhirnya Marlina pun memutuskan untuk menunggu. Lagi pula dia tidak punya pilihan lain. Ini sudah malam, dia tak mungkin pulang lagi. Dia takut kalau terjadi apa-apa di jalan sedangkan ia hanya sendiri. Marlina ingin menunggu di dalam mobilnya sambil duduk santai mendengarkan lagu-lagu kesukaannya, tapi belum apa-apa. Sayup terdengar suara langkah kaki dari dalam sana yang datang mendekati pintu. Ceklek. Pintu terbuka, muncul Manok yang langsung memicingkan mata tuanya demi bisa mengenali wajah Marlina yang berdiri di dalam gelap. Siapa? Marlina, Mak. Dahi Manok berkerut coba mengingat-ingat. Oh, Marlina, kamu ya? Ada perlu apa? Marlina tak langsung menjawab. Dia tak tahu bagaimana cara mengatakannya. Dia tak bisa begitu saja menyerahkan uang lalu pergi karena takut dianggap tak sopan. Akhirnya dia coba cari alasan lain sekedar untuk berbasa-basi. Cuma mau silaturahmi, Mak. Oh begitu, ayo masuk. Marlina pun menurut. Dia langsung masuk ke dalam rumah di mana bau dupa kian tajam menusuk hidung. Di dalam ruangan, Marlina menyadari kalau ternyata ia tak sendiri. Di balik kepulan asap bakaran dupa, nampak ada seseorang yang berbaring di atas dipan kayu di sudut ruangan. Dipan yang sama saat ia melakukan ritualnya dulu. Sepertinya seorang wanita. Dia berbaring diselimuti kain batik sebatas leher. Wajahnya tak terlihat karena tertutupi asap tipis dupa yang mengepul. Tapi Marlina yakin jika wanita itu sedang menjalani ritual. Dia jadi merasa tak enak. Ia pun mengucapkan permintaan maaf pada Manok. Aduh, maaf ya Mak, saya nggak maksud ganggu. Kalau memang Mak sedang sibuk, lebih baik saya pergi saja. Manok menggeleng sejenak. Ia melempar pandangan ke arah wanita yang terbaring di atas dipan, lalu kembali memandang wajah Marlina sambil tersenyum. Mak memang sedang melakukan sesuatu, tapi ini hal lain.
Bukan ritual seperti yang pernah kamu lakukan. Tapi nggak apa-apa, bisa dilanjut nanti. Itu kamu bawa apa? Oh, ini Mak, saya sengaja datang untuk memberikan sesuatu untuk Mak. Mohon diterima ya Mak. Jawab Marlina sambil menyodorkan tasnya. Ini apa? Mak Nok menerima tas itu lantas membukanya. Dia pun langsung terkekeh begitu melihat tumpukan uang yang ada di dalamnya. Uang? Untuk apa? Orang setua emak sudah tak butuh uang. Marlina tersenyum. Dia yakin Mak Nok hanya bercanda. Siapa yang tak butuh uang? Hanya orang mati saja yang sudah tak membutuhkannya. Gak apa-apa Mak, disimpan aja, siapa tahu nanti Mak butuh. Mak Nok tersenyum lalu kembali menutup tas itu, kemudian meletakkannya persis di sampingnya. Ya sudah, terima kasih. Marlina mengangguk sambil tersenyum. Hatinya lega, niatnya sudah terlaksana. Tapi sekarang ia jadi bingung sendiri. Urusannya sudah selesai, namun ia tak berani pulang malam-malam begini. Dan dia juga sungkan meminta izin untuk menginap pada Mak Nok. Mak, Mak. Mendadak terdengar suara lirih dari wanita yang berbaring di atas dipan. Marlina kerjitkan dahi. Dia seperti mengenali suara itu, tapi ia belum sepenuhnya yakin. Marlina langsung menatap mata Mak Nok seolah minta penjelasan, namun Mak Nok tak berucap sepatah kata pun. Wanita tua itu malah langsung bangkit dan melangkah mendekati dipan lalu berdiri persis di sampingnya. Mak, aku gak kuat, Mak. Terdengar kembali suara wanita itu dengan nada memelas. Sudah, kamu berbaring saja. Jangan banyak bicara, ujar Mak Nok menimpali sambil membenarkan kain yang menutupi tubuh wanita itu yang sedikit melorot. Hati Marlina berontak minta jawaban. Suara wanita itu benar-benar mengingatkannya pada seseorang. Akhirnya dia memberanikan diri mendekat tanpa minta izin pada Mak Nok. Tapi sepertinya wanita tua itu tak keberatan. Mak Nok membiarkan Marlina menghampirinya hingga akhirnya berdiri di sampingnya dan langsung memekik. Ningsi, mata Marlina terbelalak seakan tak percaya di hadapannya. Ada Ningsi yang terbaring dengan kondisi mengenaskan hingga nyaris tak dikenalinya. Wajahnya cekung dengan tulang pipi yang menonjol, bola matanya membesar dengan lingkaran hitam di sekelilingnya, rambutnya garing riap-riapan, tubuhnya kurus menyisakan kulit pembalut tulang. Marlina, Ningsi memanggil diri terbata-bata. Tangannya coba menggapai, namun gerakan yang lemah hanya mampu membuat tangannya terangkat sedikit lalu kembali terkulai. Mak, ini Ningsi kenapa, Mak? Marlina histeris sambil memandangi tubuh Ningsi yang kini tak ubahnya bagai tengkorak hidup. Mak Nok menyeringai. Raut wajahnya menyimpan sejuta misteri. Untuk sesaat ia memandangi wajah Marlina dekat-dekat, lalu wanita tua itu pun mulai angkat bicara. Sekarang kamu dengar baik-baik, karena ini juga akan berlaku untuk dirimu. Ketahuilah, selama menjalani pernikahan, saripati kehidupan kalian sedikit demi sedikit diambil oleh siluman itu setiap kali kalian berhubungan badan. Akibatnya, tubuh kalian perlahan-lahan akan melemah. Tapi memang itu harga atas semua kekayaan yang selama ini kalian terima. Astaga, Marlina terenyak. Kakinya seketika lemas, nyalinya amblas. Dia tidak mengira kalau hal mengerikan semacam itu akan terjadi. Ya Tuhan, kenapa Mak nggak memberitahukan semua ini sejak awal? Tanya Marlina dengan jengkel. Memberitahu? Aku tidak punya kewajiban untuk itu. Lagi pula kalian semua para pemuja harta memang sama saja. Kalian terlalu larut dalam kesenangan hingga tak menyadari kalau ada sesuatu yang harus kalian beri. Jawab Mak Nok. Lalu apa gunanya tumbal yang selama ini kami berikan, Mak? Apa itu tidak cukup? Balas Marlina yang tak puas dengan jawaban Mak Nok. Mak Nok menggeleng sambil tersenyum sinis. Tidak. Tumbal bayi itu hanya sebagai bukti atas pengabdian kalian. Memangnya apa yang kalian pikirkan? Orang lain yang kehilangan nyawa, tapi kalian yang menikmati hasilnya. Enak betul. Tapi tadi Mak bilang tubuh kami akan melemah secara perlahan.
Lalu, kenapa kondisi Ningsih bisa berubah secepat ini? Selama ini dia baik-baik saja, bahkan beberapa bulan yang lalu kami masih sempat saling menghubungi, saut Marlina. Mano kembali tersenyum sinis, lalu menjawab, dia termakan oleh keserakahannya sendiri. 6 bulan yang lalu, dia mendatangiku untuk minta petunjuk bagaimana caranya agar bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak. Aku pun memenuhi keinginannya dengan memintanya untuk melakukan ritual itu sekali lagi. Karena memang dengan begitu, sang siluman akan lebih sering datang untuk menidurinya. Tapi tanpa sadar, hal itu justru jadi malapetaka. Saripati kehidupannya lebih cepat terkuras hingga dalam waktu singkat tubuhnya kian melemah sampai seperti yang kamu lihat saat ini. Ya Tuhan, Marlina bergumam lirih. Langit serasa runtuh. Kenyataan ini terlalu sulit untuk diterima. Rasa takut seketika menjalar dalam hatinya. Apa gunanya banyak harta kalau kelak ia tak bisa menikmatinya? Tapi bagaimana Ningsih bisa ada di sini, Mak? Tanya Marlina penuh selidik. 1 bulan yang lalu, dia kembali mendatangiku untuk meminta pertolongan. Tapi sudah tak ada lagi yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa sedikit mengurangi penderitaannya sampai nanti ajal datang menjemput. Jawab Manok. Marlina bergidik ngeri. Tak terbayangkan kalau hal ini sampai terjadi pada dirinya. Semua itu langsung membuatnya berpikir ulang dan ingin menyudahi semuanya. Kalau begitu, aku berhenti aja, Mak. Manok spontan menggeleng. Tidak semudah itu. Sejak kamu memulainya, tak ada yang bisa menghentikannya. Kecuali apa, Mak? Kecuali anakmu yang menggantikannya. Biar! Marlina tersentak bagai mendengar sambaran petir. Gila, mana mungkin dia menjerumuskan anaknya sendiri, Sinta? Apa tidak ada cara lain, Mak? Tanya Marlina coba menggali kemungkinan. Hanya kematian yang bisa mengakhiri semua ini. Tapi apa kamu sudah siap untuk mati? Tegas Manok lagi. Marlina tertunduk lesu. Matanya yang lentik langsung meredup. Tak ada jalan keluar. Tak ada lagi harapan. Semua yang dikatakan oleh Manok, tak satu pun yang bisa berakhir bahagia. Demi melihat Marlina yang mentalnya anjlok, Manok coba berikan kata-kata penghibur sekedar untuk kembali membangkitkan semangat Marlina. Sudah, jalani saja, nikmati saja semua harta itu selagi kamu bisa. Memang itu kan yang kamu mau. Toh, semua manusia akhirnya akan mati. Tapi lebih baik mati bergelimang harta daripada mati dalam keadaan miskin. Ya kan? Marlina membisu, hatinya terbelah. Satu sisi, ia mengamini ucapan dari Manok, namun di sisi lain mulai timbul rasa khawatir. Marlina sadar hari-harinya ke depan takkan pernah sama lagi. Malam itu juga, Marlina pergi meninggalkan rumah Manok. Dia sudah tak peduli lagi kalau nanti terjadi apa-apa di jalan. Apa bedanya? Toh sesuatu yang lebih menakutkan kini telah menantinya di depan mata. Marlina berkendara sambil menangis sepanjang jalan. Dilaluinya dengan perasaan campur aduk. Terbayang-bayang wajah Sinta, satu-satunya harta paling berharga di dunia ini. Marlina dalam dilema. Sesungguhnya dia benar-benar ingin mengakhiri semua ini. Dia tak peduli kalau itu berarti harus mengorbankan nyawanya. Tapi apa jaminannya kalau setelah itu Sinta akan mewarisi semua hartanya? Bagaimana kalau setelah ia mati lalu semuanya musnah hingga Sinta kembali hidup miskin? Satu hal yang jelas-jelas tidak dia inginkan. Namun terus menjalani semua ini juga tak membuat segalanya jadi mudah. Kenyataan kalau dirinya akan terus melemah akibat Saripati hidupnya direnggut jelas membuat nyalinya ciut. Tapi akhirnya dia coba yakinkan diri untuk tetap menjalani semuanya seperti saran dari Manok. Meskipun lambat laun tubuhnya akan rusak, namun dia yakin semua itu akan melalui proses yang panjang. Dan selama itu, dia akan memastikan Sinta mampu berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus bergantung pada semua harta hasil pesugihannya. Entah, sudah berapa lama Marlina berkendara menyusuri jalanan yang sepi dan gelap sampai pada satu tikungan tajam. Dirinya yang kurang fokus membuatnya lengah hingga mobilnya menabrak pagar pembatas jalan. Brak!
Mobil yang melintir masuk ke dalam jurang, lalu berhenti setelah sempat terguling-guling beberapa kali. Marlina meminta tolong dengan suara parau. Darah mengucur deras dari kepalanya, tubuhnya lemas, pandangannya kabur. Namun, dia merasa seolah ada sesuatu yang melilit tubuhnya, lalu menyeretnya keluar dari dalam mobil. Kemudian terdengar suara berbisik lirih persis di telinganya. "Kau belum boleh mati." Lalu gelap. Marlina perlahan membuka mata. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Sinta yang langsung memekik begitu melihat dirinya sadar. "Mama!" Sinta membelai wajah mamanya sambil menangis. Anak itu nampak khawatir. Lalu datang seorang dokter bersama 2 orang perawat yang dengan cekatan langsung memeriksa kondisi Marlina. "Syukurlah ibu sudah sadar. Sekarang lebih baik ibu istirahat saja, jangan banyak bicara dulu apalagi bergerak ya," pesan sang dokter. "Saya di mana?" tanya Marlina yang masih bingung. Terakhir kali yang diingatnya adalah dirinya yang minta tolong dalam mobilnya yang terbalik. "Ibu ada di rumah sakit. Ibu mengalami kecelakaan, tapi untungnya ibu bisa selamat. Dan sekarang lebih baik ibu istirahat ya," jelas sang dokter, lalu berbalik pergi setelah sebelumnya memeriksa botol infus. Marlina menghela nafas, sejenak merasakan nyeri pada kepalanya yang terbalut perban. Dipandanginya sekujur tubuh yang penuh luka hingga harus mendapatkan sejumlah jahitan. "Kenapa jadi begini sih, Mak? Memangnya Mama dari mana? Nekat banget bawa mobil malam-malam," tanya Sinta yang langsung memberondong Marlina dengan pertanyaan. "Mama dari rumah Tante Ningsih. Mama nekat pulang malam-malam karena ada urusan penting." Sinta hanya bisa geleng-geleng kepala, tapi sepertinya ia percaya dengan ucapan mamanya, dan itu membuat Marlina sedikit lega di tengah rasa nyeri yang mendera sekujur tubuhnya. Setelah beberapa hari, akhirnya Marlina diperbolehkan pulang. Sejak tiba di rumah, Sinta sebisa mungkin berusaha untuk merawat mamanya, meski ia sedikit canggung karena tak bisa melakukan apa-apa. Tapi mau bagaimana lagi, hanya Sinta yang Marlina punya. Dia tak mau mempekerjakan orang lain karena masih trauma dengan kejadian Pidin dan Party. Selama masa pemulihan, Marlina tak bisa lepas untuk memikirkan Ningsih. Marlina tak habis pikir, kenapa Ningsih nekat berbuat sejauh itu? Apa uang yang selama ini ia dapatkan masih belum cukup? Tapi Marlina tak mau menghakimi. Dia sadar setiap manusia memiliki batas kepuasannya masing-masing, dan keserakahan adalah salah satu penyakit hati yang kadarnya sulit diukur. Ningsih pun telah menuai hasil dari apa yang ia tanam. Namun Marlina yakin, andaikan Ningsih tahu kalau akhirnya akan seperti ini, mungkin sahabatnya itu tak akan mau melakukannya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Segalanya telah terjadi. Dengan kondisi tubuh yang seperti itu, Marlina sadar kalau ajal Ningsih hanya tinggal hitungan hari. Dan benar saja, setelah beberapa hari, kekhawatiran Marlina pun akhirnya terjawab. Datanglah kabar duka, Ningsih meninggal dunia. Marlina hanya bisa menangis. Sebenarnya dia ingin sekali pergi ke rumah Ningsih demi menghadiri acara pemakaman sahabatnya itu, namun kondisi tubuhnya yang masih lemah tak memungkinkannya untuk pergi ke sana. Sejak kematian Ningsih, Marlina merasa sendiri. Tak ada lagi teman tempatnya berbagi cerita tentang segala pesugihan itu. Tapi Marlina sadar, dia sudah terlanjur memilih. Tak ada jalan untuk kembali. Suka tak suka, mau tak mau, dia harus tetap menjalaninya meski kini dengan semangat yang telah redup. Hari berganti, waktu berlalu, hingga tibalah saat yang dulunya begitu ia tunggu, namun kini jadi saat yang teramat menegangkan. Waktunya melayani sang siluman. Gini Marlina dia menunggu sambil duduk di atas ranjang. Dipandanginya bekas luka pada beberapa bagian tubuhnya yang masih terasa nyeri. Entah bagaimana dia bisa melayani siluman itu dengan kondisi seperti ini. Lihat saja nanti. Tepat jam 12 malam, mendadak ada angin dingin yang berembus menerpa tengkuk Marlina. Sudah waktunya. Segalanya masih sama. Suasana mendadak kening, lampu kamar berkedip-kedip lalu mati. Namun kini tercium bau busuk yang kian menyengat hingga memenuhi seluruh ruangan. Marlina spontan menutup hidung. Apa ini?
Belum hilang rasa herannya, Marlina memekik tertahan saat melihat ada sesuatu yang besar dan panjang berkilau merayap di lantai kamarnya. Astaga, Marlina seketika palingkan wajah. Ada ular besar seukuran paha manusia dengan sisik kehijauan yang kini tengah merayap naik ke atas tempat tidurnya. Marlina hanya bisa beringis jijik sambil membuang muka. Dia merinding saat merasakan sisik-sisik ular itu bergesekan dengan kulit tubuhnya yang polos tanpa busana. Marlina sadar kini suaminya hadir dalam wujud aslinya, sesuatu yang selama ini sangat ia khawatirkan. Dengan mata terpejam, Marlina hanya bisa pasrah saat ular besar itu perlahan melilit tubuhnya sambil menjulur-julurkan lidahnya. Rasanya begitu licin. Dirinya seolah sedang bermandikan lem yang kental dan berbau busuk. Selama beberapa saat, ular besar itu masih terus melilitnya sampai pada satu momen Marlina tersentak karena merasakan ada sesuatu yang merangsek masuk ke dalam organ kewanitanya bagai tembus sampai ke rahim. Marlina meringis menahan sakit sampai menggigit bibir. Tak ada lagi sensasi hebat dari sebuah senggama. Kini yang ada hanya rasa perih pada kemaluannya disertai bau busuk yang menyengat. Waktu seakan berjalan begitu lama. Rasanya bagai di neraka. Andai kata situasi mengizinkannya untuk menjerit, mungkin lengkingannya bisa terdengar hingga jauh menembus malam. Rasa sakit yang luar biasa nyaris membuat Marlina pingsan. Namun saat dia berada di ambang batas kesadarannya, ular itu perlahan mulai melonggarkan lilitannya lalu merayap pergi hilang tak kemana. Marlina terkulai lemas. Tubuhnya terasa remuk dan layu bagai tanaman yang terinjak-injak. Kemaluannya panas, rasa terbakar menimbulkan rasa nyeri sampai ke ulu hati. Sejenak dia mengatur nafas dengan dada turun naik. Tapi rasa lengket dan aroma busuk tak ubahnya bau tong sampah membuatnya mual hingga isi perutnya berontak minta keluar. Marlina muntah sejadi-jadinya hingga mengotori lembaran-lembaran uang yang bertebaran di lantai. Tapi dia tak peduli. Dia hanya ingin segera mandi demi menghilangkan semua noda dan melupakan malam terkutuk ini. Sejak hari itu, Marlina mengurung diri di dalam kamarnya. Kejadian demi kejadian yang beruntun dia alami membuat mentalnya ambruk. Apa yang terjadi dengan Ningsih saja masih membuatnya tak bisa tidur. Ditambah lagi kejadian malam itu saat sang ular menggaulinya benar-benar meninggalkan trauma. Dia sama sekali tidak menyangka kalau melayani suaminya dalam wujud aslinya terasa begitu menyiksa. Sungguh berbanding terbalik dengan pengalaman sebelumnya. Kini hatinya diliputi rasa gundah. Bagaimana kalau siluman itu akan terus datang dengan wujud aslinya? Apakah dia sanggup menghadapinya? Taklah. Pengalaman pertama saja sudah begitu menyiksa. Dia tak tahu bagaimana ke depannya nanti. Hingga tibalah waktu untuk satu kewajiban yang lain. Anak-anak ularnya datang demi mendapatkan jatah darahnya. Marlina hanya bisa pasrah di membiarkan ular-ular itu menggigit lalu menghisap darahnya yang rasanya kini lebih menyakitkan. Bagaimana tidak, tubuh anak-anaknya kini semakin membesar. Ukurannya nyaris sebesar lengan orang dewasa. Sudah barang tentu asupannya jauh lebih banyak. Bahkan hisapannya mampu membuat Marlina tak bisa berjalan hingga 2 hari. Tapi semua itu dengan terpaksa harus ia hadapi. Mau bagaimana lagi? Bersembunyi pun jelas tak mungkin. Dia hanya berharap kalau ia mampu menjalaninya. Dan sejak saat itu, sang siluman selalu mendatangi Marlina dalam wujud ular yang menjijikan. Tak ada lagi wujud lelaki tampan, tak ada lagi sensasi senggama yang luar biasa. Kini yang ada hanya rasa sakit serta bau busuk yang membuat Marlina kian menderita. Marlina tak tahu kenapa bisa begitu. Selama beberapa tahun dia hanya berusaha untuk tetap kuat. Semua itu demi masa depan Sinta yang sebentar lagi lulus kuliah. Marlina berharap setelah itu Sinta akan mampu hidup mandiri tanpa harus bergantung lagi pada dirinya. Segalanya berjalan sesuai harapan. Setelah lulus kuliah, Sinta pun membuka sebuah resto dan kafe kekinian mengikuti tren yang memang sedang menjamur. Tak seperti toko kosmetik milik Marlina yang terkesan ala kadarnya, resto milik Sinta sengaja didirikan dengan perencanaan yang matang dan serius. Berbekal
Berbekal ilmu yang dia timba selama masa kuliah, serta dukungan materi dari Marlina yang seolah tanpa batas, usaha resto milik Sinta pun berkembang sesuai harapan. Dalam waktu singkat, telah berdiri beberapa cabang sebagai lambang kesuksesan dari bisnis tersebut. Marlina jelas bahagia. Dia merasa tujuannya kini telah tercapai, meski semua itu harus dia tebus dengan harga yang mahal. Kondisi tubuhnya kian lama kian menurun. Bahkan kini dia kerap merasakan nyeri pada perutnya, padahal belum tiba waktunya untuk bertelur. Semua itu tak luput dari perhatian Sinta. Gadis yang kini telah tumbuh dewasa itu mulai mencium gelagat mencurigakan dari kondisi mamanya yang semakin payah. "Mah, kita ke rumah sakit ya, biar kita bisa tahu penyakit mama apa," desak Sinta pada Marlina. "Gak usah, Sin. Mama baik-baik aja kok," jawab Marlina coba redakan kekhawatiran Sinta. Tapi Marlina hanyalah wanita biasa. Kekuatannya ada batasnya. Dalam satu situasi, Marlina tiba-tiba ambruk hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Marlina begitu syok ketika dokter memberitahukan kalau dirinya mengidap suatu penyakit yang mematikan, kanker rahim. Ya Tuhan, apakah ini akibat dari pesugihan itu? Atau ini benar-benar murni penyakit teguran darimu? Ya, Marlina tak tahu. Siang malam Marlina terus memikirkannya. Dokter menyarankan agar rahimnya segera diangkat kalau ia memang mau selamat. Sedangkan dia butuh organ reproduksinya itu untuk membuahi telur. Mana yang harus dipilih? Namun Marlina tak mau terjebak dalam dilema. Setelah melalui pertimbangan yang matang, akhirnya ia pun sampai pada satu keputusan. Ya, dia akan membuang rahimnya. Dia merasa sudah tak punya lagi alasan untuk mempertahankannya, meskipun dia tahu dengan begitu artinya dia tak mungkin lagi bisa membuahi telur. Tapi dia tak peduli. Dia sudah lelah. Dia ingin berhenti. Singkat cerita, akhirnya Marlina benar-benar melakukan operasi pengangkatan rahim. Namun setelah sukses menjalaninya, timbul satu pertanyaan yang mengusik dalam benaknya. Kini dia sudah tak mungkin lagi bisa membuahi telur sebagai sarana mencari tumbal. Lalu apa yang akan terjadi nanti? Mungkin hanya Mak Nok yang bisa memberi jawaban. Tapi Marlina sudah enggan untuk berhubungan dengan wanita tua itu lagi. Akhirnya Marlina pun hanya bisa menjalani hari-harinya dengan pasrah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Namun dia tak mau terlihat sedih di mata Sinta. Dia berusaha terlihat bahagia demi menutup semua kegelisahannya. Hingga memasuki tahun yang berikutnya, tibalah waktunya untuk kembali memberikan tumbal. Saatnya pembuktian. Sang siluman kembali datang dalam wujud ularnya yang licin berendir menebarkan bau busuk, lalu menggagahi Marlina, kemudian pergi dengan meninggalkan uang yang berserakan di lantai. Setelah itu Marlina hanya bisa menunggu. Mestinya dalam beberapa hari ke depan dia akan merasakan nyeri pertanda dirinya akan bertelur. Tapi dia yakin hal itu tak mungkin lagi bisa terjadi. Setelah 10 hari, rasa nyeri itu memang kembali datang. Namun kini rasa sakitnya hadir bersamaan dengan darah berbau busuk yang keluar dari organ kewanitanya. Semua itu terus dialami Marlina hingga lewat batas waktu untuk memberikan tumbal. Marlina pasrah. Dia pun telah siap jika sang siluman datang untuk menjatuhkan hukuman. Namun setelah beberapa hari, sang siluman tak kunjung datang. Tapi Marlina masih terus menunggu di tengah rasa nyeri dan darah busuk yang terus keluar dari kemaluannya. Hingga lewat beberapa bulan, sang siluman akhirnya muncul juga. Tapi kedatangannya kali ini bukan untuk menghukum Marlina, melainkan untuk kembali menggaulinya seperti yang sudah-sudah. Namun kali ini ada satu hal yang berbeda. Setelah sang siluman puas mengumbar hasratnya lalu pergi, tak ada lagi uang yang bertebaran di lantai seperti biasanya. Marlina jelas heran. Namun dia tak berani protes. Dia yakin semua itu akibat dari dirinya yang tak mampu lagi memberikan tumbal. Sejak saat itu, sang siluman kerap datang, namun tak lagi memberikan uang sebagai imbalan. Marlina jelas tersiksa, tapi dia sadar kalau dirinya tak mungkin menghindar apalagi menolak kedatangan sang siluman yang kini seolah menjadikannya sebagai budak pemuas nafsu belaka.
Akibat daripada itu, kondisi Marlina terus merosot. Badannya semakin kurus dan layu, darah busuk tak henti-hentinya keluar dari kemaluannya. Semua itu tentu saja membuat Sinta heran sekaligus khawatir. Gadis itu benar-benar tak habis pikir. Tadinya dia mengira mamanya akan baik-baik saja setelah rahimnya diangkat, tapi kenapa kondisinya justru kian memburuk? Apa yang sebenarnya terjadi dengan mamanya? Demi menemukan jawabannya, Sinta pun kembali membawa Marlina ke rumah sakit. Namun kali ini tim dokter kebingungan karena tak mampu menemukan penyebab dari semua itu. Akhirnya Marlina kembali dibawa pulang atas permintaannya sendiri. Dia sadar kalau pergi berobat hanyalah sia-sia, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sejak saat itu, dia sengaja mengurung diri untuk menyembunyikan kondisinya demi menghindari pergunjingan dari orang-orang. Namun entah kebetulan atau bukan, bersama dengan itu, usaha resto milik Sinta yang tadinya berkembang dengan pesat mendadak mengalami kemunduran. Beberapa cabang yang sebelumnya terbilang ramai, tiba-tiba saja menjadi sepi hingga akhirnya terpaksa tutup dan kini hanya menyisakan satu cabang saja. Itu pun dengan omset yang tergolong pas-pasan. Sinta amat terpukul. Dia benar-benar tak tahu kenapa jadi begitu. Segala cara dia tempuh demi membangkitkan kembali usaha resto miliknya. Namun sejauh ini belum membuahkan hasil. Hal itu jelas membuat Marlina sedih. Bagaimana tidak? Dia merasa rencananya telah gagal. Dia benar-benar tak menyangka kalau usaha milik putrinya juga akan terkena imbas. Kini dia hanya bisa meratapi nasib karena tak mampu berbuat apa-apa. Akibat daripada itu, sedikit demi sedikit harta Marlina terkikis demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mau bagaimana lagi? Tak ada lagi uang pesugihan yang selama ini selalu ia andalkan. Namun rupanya Sinta belum mau menyerah. Atas seizin Marlina, beberapa aset sengaja dijual demi untuk membangkitkan kembali usaha restonya yang mati suri. Tapi ternyata semua itu belum cukup. Situasi tak kunjung membaik. Sinta pun akhirnya nekat meminjam uang dari bank bermodalkan sertifikat rumah yang kini jadi satu-satunya harta yang tersisa. Tapi setelah itu tetap tak ada perubahan yang berarti. Hingga akhirnya Sinta pun menyerah. Dia tak tahu lagi harus bagaimana di tengah jeratan hutang yang melilit serta kondisi kesehatan Marlina yang terus memburuk. Marlina kini hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tak ada lagi Marlina yang dulu. Yang ada hanya seorang wanita bertubuh kurus kering dengan darah berbau busuk yang terus meleleh keluar dari kemaluan. Namun dengan kondisi yang seperti itu, sang siluman masih terus saja datang untuk mengumbar nafsu. Marlina hanya bisa menangis di tengah rasa sakit luar biasa. Setiap kali ia dipaksa melayani siluman jahanam itu, Marlina sudah tak tahan. Rasanya ingin mati saja. Kini dia benar-benar menyesal telah menempuh jalan sesat itu, tapi tak ada jalan untuk kembali. Hingga suatu hari, segalanya mendadak berubah. Selama beberapa bulan, sang siluman tak pernah muncul lagi. Ia bagai hilang di telan bumi. Hal itu tentu saja membuat Marlina lega meski menimbulkan pertanyaan besar dalam benaknya. Anak-anak ularnya pun telah lama tak menampakkan diri. Mereka semua seolah menghilang tanpa jejak. Tapi lagi-lagi semua itu hanya jadi misteri yang tak mampu terjawab. Namun bersama dengan itu, kondisi ekonomi yang sempat sulit perlahan-lahan mulai membaik. Resto milik Sinta berangsur bangkit dari keterpurukan hingga kembali memancarkan sinar kesuksesannya. Jelas, Marlina mensyukuri semua itu. Meski dalam hatinya timbul satu pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi? Marlina mencoba berpikir positif. Mungkin Tuhan yang Maha Pengasih telah berbaik hati mengulurkan tangannya hingga membuat keluarganya keluar dari jurang kesengsaraan. Di tengah usahanya yang terus meroket, Sinta menjadi jarang di rumah. Tapi itu bukan berarti ia menelantarkan mamanya. Sinta sengaja memperkerjakan seorang perawat khusus untuk merawat Marlina. Marlina pun tak keberatan. Meski kini dia dan Sinta jadi jarang bertemu, namun dia memaklumi semua itu. Bahkan dia bangga dengan pencapaian putrinya Jeripaya yang selama ini dia pikir sia-sia kini telah menampakkan hasil. Sekarang Marlina pun bisa tenang menjalani hari-harinya hingga nanti tiba waktunya ajal datang menjemput. Namun suatu hari
Sebuah kenyataan pahit seolah kembali membanting asanya yang sempat melambung tinggi. Malam itu, Marlina kembali melihat sosok yang sudah lama tak pernah dia temui, sang siluman, hadir dalam wujud manusianya yang gagah dan rupawan. Lelaki itu tiba-tiba saja muncul di dalam kamar Marlina, namun dia hanya berdiri sambil tersenyum, menatap Marlina yang terbaring lemah, lalu menghilang tak kemana. Marlina terenyak. Dia yakin kalau itu bukanlah mimpi, apalagi dengan wangi tubuh siluman itu yang seolah membekas memenuhi seluruh ruangan. Pikiran Marlina liar dengan segala kemungkinan, namun semua pertanyaan itu akhirnya terjawab saat Sinta mendatangi kamarnya dengan wangi tubuh yang sama. "Mama belum tidur?" tanya Sinta dengan kepala berbalut handuk, menandakan kalau ia baru saja selesai mandi. Marlina tak menjawab, matanya terus menatap putrinya, seolah mencari jawaban dalam diam. Demi melihat sikap mamanya yang tak biasa, Sinta pun mendekat, lalu kembali bertanya, "Ma, Mama kenapa?" Sejenak Marlina masih membisu, tapi akhirnya dia menjawab dengan satu pertanyaan yang membuat wajah Sinta langsung terperangah. "Kamu Kamu sudah menikah dengan siluman itu?" Mendengar pertanyaan mamanya, Sinta spontan membisu, namun dia sadar kalau tak ada gunanya dia berbohong. "Iya mah," jawab Sinta singkat sembari menundukkan wajah. "Ya Tuhan Sinta, apa yang telah kamu lakukan nak?" tanya Marlina dengan suara gemetar. Dia benar-benar tak menyangka hal ini akan terjadi. "Sinta terpaksa mah, Sinta gak punya pilihan lain. Keadaan yang memaksa Sinta untuk menempuh jalan ini. Maafin Sinta ya, Ma," jawab Sinta pelan. "Tapi bagaimana bisa, nak?" tanya Marlina. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa putrinya ikut terjerumus. Sinta pun akhirnya menceritakan bagaimana dia bisa mengikuti jejak mamanya. "Malam itu dia tiba-tiba saja datang. Sinta masih ingat, dia lelaki yang dulu pernah datang menitipkan anaknya dan mengaku sebagai teman mama dan juga mendiang Tante Ningsih. Awalnya Sinta nggak tahu kalau dia itu adalah siluman ular yang selama ini menikahi mama dan Tante Ningsih, sampai akhirnya dia mengatakan yang sebenarnya. Sinta kaget dan tidak langsung percaya, sampai akhirnya dia menunjukkan tumpukan uang yang banyak dan berjanji akan memberikan lebih banyak lagi kalau Sinta mau menggantikan mama jadi istrinya." Marlina seketika lemas. Rupanya sang siluman telah menebar jeratnya dan kini Sinta berada dalam genggamannya. Sinta mendekati mamanya yang seolah kehabisan kata-kata. Gadis itu coba untuk memberikan kata-kata penenang. "Selama ini mama telah banyak berkorban demi kebahagiaan Sinta. Jadi sekarang biarkan Sinta menempuh jalan yang sama ya, demi bisa untuk membahagiakan mama," ucap gadis itu sambil mencium kening mamanya. Marlina hanya bisa menangis. Dia jelas tidak setuju, tapi segalanya telah terjadi dan seperti yang dia tahu, tak akan ada lagi jalan untuk kembali. Sejak saat itu, situasinya benar-benar berubah. Marlina dan Sinta kembali hidup dalam glamor kekayaan. Tapi semua itu tak membuat Marlina jadi bahagia. Lain halnya dengan Sinta, gadis itu terlihat begitu menikmati jalan hidupnya yang baru. Meskipun dia tahu kalau kelak dia akan bernasib sama seperti mamanya, tapi sepertinya ia tak peduli. Selang beberapa bulan, Marlina akhirnya sampai pada ujung penderitanya. Setelah sekian lama tersiksa, dia pun mengembuskan nafasnya yang terakhir. Sinta begitu sedih melepas kepergian mamanya, dan kini dia harus menjalani semuanya seorang diri. Tapi dia sadar dia telah memilih dan dia telah siap jika suatu saat nanti hidupnya akan berakhir tragis seperti yang dialami oleh Marlina. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Panjang juga, tapi di sini puas banget ya, dan ending itu plot twist banget, asli plot twist banget. Bagaimana akhirnya pesugihan ini diturunkan kepada anaknya. Sebenarnya dia nggak menurunkan ya, tapi anaknya aja sih yang nekat karena merasa kasihan sama ibunya. Terus dia juga mau membalas kebaikan ibunya. Dia akhirnya meneruskan pesugihan itu karena
tawarannya menggiurkan, langsung dikasih lihat tumpukan uang tuh. Aduh, memang harta ya. Harta itu manusia siapapun ya, itu pasti akan tergiur dengan harta, tapi bagaimana cara kita untuk menyikapinya atau menahannya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Dan luar biasa sekali kisah ini. Ini kaya banget ya. Dia hanya 3 part, tapi itu kayaknya gimana ya? Banyak konflik, banyak polemik di situ. Pertama dari pamannya, lalu si Bidin. Asli Bidin ngeselin banget nih ya. Padahal Bidin kalau dia minta uang aja hari itu selesai, nggak perlu nunggu sampai seminggu dan nggak perlu juga minta yang aduh dalam tanda kutip tidur sama Bu Marlina. Sebenarnya itu, tapi ya itulah manusia, serakah dikasih ini, oke, minta lagi yang lainnya. Dan intinya keren, kisah ini banyak sekali apa sih namanya ya, variasinya, dan juga bagaimana penderitaan Ningsih dan penderitaan Marlina. Ningsih yang dengan kemaruknya kan, Marlina masih agak panjang tapi Ningsih sebentar karena dia ingin mendapatkan yang lebih. Semoga ada hikmah yang baik bisa kita ambil dalam kisah barusan teman-teman ya. Yang buruk-buruknya dibuang saja. Dan buat Walensi sekali lagi terima kasih, kisahnya keren pakai banget Bang Walens. Oh iya Bang Walensi, ditunggu nih kisah buat Yuda Sangga Buananya Putra Sanaga. Aduh udah banyak yang nanyain, udah pada kangen nih. Saya juga kangen sih, apalagi sama apa namanya, tantrumnya si Mayang Kemuning tuh. Aduh keren banget. Sama tingkah konyol Jaka juga sebenarnya bikin kangen juga sih. Oke, ditunggu ya Bang Walens ya, sehat-sehat dan semangat berkarya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain tentang kisah barusan bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.